Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi Sejarah Nasional Indonesia atau Sejarah Wajib kelas 12 bab pertama berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Nah, tahukah kalian setelah proklamasi kita tidak bisa langsung menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Sebab saat itu Indonesia layaknya bayi yang baru lahir masih harus menghadapi berbagai pergolakan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, berikut adalah berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 hingga 1965. Yang pertama adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, setelah melihat gambar berikut ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Berikut adalah gambar atau lambang dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi sebetulnya PKI adalah partai lama yang dikuasai golongan kiri yang mendukung pemerintahan kemerdekaan Indonesia dari kemerdekaan hingga tahun 1948. Nah, namun saat golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI memutuskan diri menjadi oposisi yang bergabung dengan FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang saat itu didirikan oleh Amir Syarifuddin. Nah, pemberontakan PKI ini ada dua yang akan kita bahas adalah pemberontakan PKI yang pertama yang terjadi di Madiun dipimpin oleh tokoh bernama Musso, yaitu terjadi di tanggal 18 September 1948. Nah, pemberontakan ini dilakukan dengan alasan ideologi, yaitu mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. PKI mendorong buruh dan petani untuk mogok dan tidak hanya itu, buruh dan petani juga dipersenjatai. Kemudian, selain memberi atau mempersenjatai buruh dan petani, tokoh musuh atau tokoh pendiri PKI itu tadi banyak mengeluarkan kalimat-kalimat kontroversi, bahkan mengecam dan membahayakan hubungan diplomatis Indonesia. Perlu diingat saat itu Indonesia masih melakukan mediasi terhadap Belanda untuk kemerdekaan yang dibantu oleh atau dimediasi oleh Amerika. Nah, Musso ini berpihak kepada Uni Soviet, di mana pada saat itu Amerika sedang perang dingin dengan Uni Soviet. Otomatis Musso ini membahayakan hubungan diplomatis antara Indonesia dan Amerika. Nah, upaya mediasi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh golongan kiri seperti Tan Malaka. Namun, ternyata mediasi yang dilakukan antara Indonesia dengan PKI dimediasi oleh Tan Malaka ternyata gagal. Nah, gerakan ofensif ini terlampau panas sehingga pertempuran senjata antara TNI dan PKI pun terjadi. Sementara itu PKI beserta pendukungnya yang ada di Madiun memproklamirkan diri membentuk Republik Soviet Indonesia. Nah, di mana saat itu tindakannya benar-benar sangat kejam ya. Jadi termasuk para santri, pejabat pemerintahan dan pemimpin partai yang anti komunis banyak yang dihabisi atau dibunuh. Nah, sementara itu divisi Siliwangi atau TNI terus mendesak hingga akhirnya Musso atau pimpinan dari PKI ini tewas tertembak. Sementara tokoh bernama Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati.
Nah, hanya saja meski Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin dijatuhi hukuman mati, nyatanya ada tokoh PKI muda seperti Aidit dan Lukman yang berhasil kabur. Nah, Aidit dan Lukman ini nantinya akan membangkitkan pemberontakan PKI 1965 atau pemberontakan PKI yang film dokumentasinya banyak diputar hingga saat ini. Nah, selain PKI juga ada pemberontakan yang berdasar atau berasas dari keagamaan, yaitu pemberontakan DITII. Nah, pemberontakan DITII ini berawal dari gerakan di Jawa Barat, dipimpin oleh tokohnya bernama SM Kartosuwiryo, yaitu tokoh pendiri Partai Sarekat Islam Indonesia atau disebut dengan PSII. Nah, pemberontakan DITII ini diawali dari hasil perjanjian Renville, yaitu mengembalikan pasukan di daerah yang diduduki Belanda, waktu itu Jawa Barat ya, ke kekuasaan RI Jawa Tengah. Jadi mengembalikan pasukan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, namun mereka ini menolak, justru malah bukannya kembali ke daerah yang diperintahkan, malah membentuk suatu Tentara Islam Indonesia atau TII yang awalnya berjuang melawan Belanda. Nah, karena kekuasaan kosong, akhirnya mereka membentuk Darul atau Negara Islam atau disingkat dengan DI. Nah, saat itulah Operasi Siliwangi, yaitu operasi pagar betis, untuk membatasi pergerakan Kartosuwiryo, hingga Kartosuwiryo ini pun dijatuhi hukuman mati. Nah, kemudian apakah pergerakan ini hanya terjadi di Jawa Barat? Ternyata tidak ya. Untuk pergerakan yang berbasis agama ini juga terjadi di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah oleh Amir Fattah, kemudian ia membentuk Angkatan Umat Islam atau dikenal dengan AUI. Lalu di Sulawesi Selatan juga ada Kahar Muzakar membentuk KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Dan di Kalsel atau di Kalimantan ada tokoh Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas atau KRIYT. Dan di Aceh ada tokoh bernama Daud Beruh membentuk Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Nah, bedanya khusus untuk Aceh ini tidak terlalu tragis ya, jadi berakhir dengan beberapa negosiasi yang berakhir menjadikan Aceh menjadi daerah istimewa. Nah, daerah istimewa ini untuk Aceh dipakai hingga saat ini. Nah, itu tadi adalah dua pemberontakan atau pergolakan yang berbasis atau berkaitan dengan ideologi. Yang pertama adalah berkaitan dengan ideologi berasas komunis, yaitu ingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Yang selanjutnya adalah yang berdasarkan berdasar agama, jadi ingin membentuk Indonesia ini menjadi negara atau Darul Islam, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang gerakan 30 September 1965 atau G30S. Kira-kira di antara kalian ada yang pernah membaca tentang literasi lain? Benarkah bahwa gerakan 30 September 1965 ini dimotori oleh PKI? Nah, berikut adalah beberapa
beberapa teori tentang siapa dalang atau pelaku di balik gerakan 30 September 1965. Nah, teori yang pertama adalah bahwa gerakan 30 September 1965 ini adalah persoalan internal Angkatan Darat. Nah, teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson, W.F. Wertham, dan Coin Hotzapel didasarkan pada pernyataan pemimpin gerakan, yaitu Letkol Untung, bahwa pemimpin Angkatan Darat saat itu disinyalir hidup bermewah-mewah dan memperkaya diri sendiri. Nah, sehingga mencemarkan nama baik Angkatan Darat itu sendiri. Nah, hanya saja teori ini dibantah dengan adanya fakta bahwa ternyata ada Angkatan Darat yang tidak hidup bermewah-mewah. Salah satunya adalah Jenderal Nasution, di mana beliau adalah Panglima Angkatan Bersenjata Angkatan Darat, justru hidupnya tidak bermewah-mewah atau hidup sederhana. Kemudian teori yang selanjutnya atau teori yang kedua adalah bahwa gerakan 30 September 1965 ini didalangi oleh Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Nah, teori ini dikemukakan oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Jadi, menurut teori ini bahwa Amerika khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Nah, ingat ya, pada waktu itu terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi Amerika ini takut Indonesia menganut paham komunis atau paham yang sama dengan Uni Soviet. Nah, sementara saat itu PKI sedang kuat-kuatnya menanam pengaruh komunis di Indonesia. Nah, sehingga CIA ini bekerja sama dengan Angkatan Darat memprovokasi PKI agar melakukan kudeta. Nah, setelah PKI melakukan kudeta, PKI inilah yang kemudian dihancurkan selanjutnya untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Nah, bahkan ada beberapa channel seperti channel-channel pengetahuan sejarah ya, menyatakan bahwa bukti bahwa benar bahwa dalangnya adalah CIA, yaitu dengan menghadiahkan Freeport untuk Amerika. Nah, seperti itu. Tapi itu hanya sebatas teori. Nah, selanjutnya untuk teori yang ketiga, bahwa gerakan 30 September 1965 adalah kepentingan antara Inggris dan Amerika. Nah, teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grain, yaitu menyatakan bahwa peristiwa gerakan 30 September 1965 ini adalah titik temu. Jadi titik temu antara kepentingan Inggris dengan Amerika yang ingin konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia. Jadi ingat ya, pada saat itu Soekarno memprovokasi Malaysia sebagai boneka Inggris dengan istilah yang sangat terkenal, yaitu Ganyang Malaysia. Nah, jadi Amerika dan Inggris ingin mengakhiri konfrontasi Soekarno ini dengan menggulingkan dari kekuasaannya. Nah, sementara itu untuk Amerika sendiri ingin Indonesia bebas komunis. Jadi ini adalah titik temu dari kepentingan dua itu tadi. Inggris yang tidak ingin Malaysia terus dirongrong oleh Soekarno, dan Amerika yang ingin Indonesia bebas komunis. Kemudian teori selanjutnya adalah bahwa gerakan 30 September 1965 didalangi oleh Soekarno itu sendiri. Nah, teori ini dikemukakan oleh Anthony Dick dan John Hawkes bahwa Soekarno diduga melenyapkan oposisi, yaitu yang dimaksud adalah perwira Angkatan Darat ya. Jadi otomatis PKI yang dekat
ikut terseret. Nah, kemudian teori ini diperkuat dengan kesaksian seorang pilot India yang juga sahabat para pejabat Indonesia bernama Sri Biju Patnaik. Nah, dalam kesaksiannya, Sri Biju Patnaik mengatakan bahwa tanggal 30 September 1965 tengah malam, Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Nah, Soekarno berkata, "Sesudah itu saya akan menutup lapang terbang." Nah, kalimat ini mengindikasikan bahwa Soekarno tahu akan terjadi peristiwa besar di esok harinya. Nah, namun teori ini kemudian dilemahkan dengan Soekarno yang bersikap menolak, mendukung, bahkan mengutuk gerakan 30 September 1965. Teori yang keenam adalah teori chaos atau teori acak ya. Jadi menurut teori ini tidak ada pemeran tunggal dan tidak ada skenario besar. Nah, teori ini dikemukakan oleh John DeLege bahwa kejadian ini hanya merupakan hasil perpaduan dari unsur nekolim negara barat, kemudian pimpinan PKI yang bersikap kelewatan atau keblinger gitu ya, dan oknum ABRI atau oknum TNI yang tidak benar. Nah, ketiganya ini atau semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Kemudian teori yang terakhir adalah bahwa pelaku gerakan 30 September ini adalah PKI atau dikenal dengan istilah G30S PKI. Nah, untuk teori yang terakhir ini yang paling banyak dibahas ya, karena bahkan ada film dokumenternya dan film dokumenter itu terus diputar hingga saat ini. Nah, menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab dari peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Nah, dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1965 hingga 1959 hingga 1965. Kemudian dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata juga dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI. Nah, ini sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Nah, teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965 atau dikenal dengan istilah G30S PKI. Nah, kenapa PKI? Karena Juli 1960 misalnya PKI ini melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Kemudian bulan Agustus Masyumi dan PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang merupakan pesaing PKI itu dibubarkan pemerintah. Jadi otomatis PKI semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Nah, tahun 1963 situasi persaingan itu semakin sengit. Jadi baik di kota maupun di desa, PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Sehingga strategi ofensif menjadi pilihan untuk memenuhi harapannya. Untuk di tingkat pusat sendiri, PKI mulai berusaha untuk duduk dalam kabinet. Nah, di bidang lain seperti di bidang kebudayaan, jadi ada sekelompok cendekiawan yang anti PKI gitu ya, memproklamasikan diri untuk manifesto kebudayaan atau disingkat dengan Manikebu. Ini tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh
suatu ideologi politik tertentu, misalnya komunis itu tadi, atau mungkin Lekra seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nah, otomatis mereka yang pro PKI segera mengecam keras. Nah, sementara Soekarno sendiri ternyata menyepakati kecaman itu. Akhirnya Manikebu pun dilarang oleh pemerintah. Nah, sementara untuk di daerah, persoalan-persoalan yang muncul itu lebih banyak dan lebih pelik lagi karena untuk di daerah langsung bersinggungan dengan konflik yang lebih radikal, misalnya untuk agraria. Jadi di bidang agraria atau pertanahan itu sendiri ada upaya untuk mengambil alih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan cara yang pastinya tidak dengan cara halus ya, tak dilakukan dengan paksa. Nah, selain itu juga menolak janji-janji dari bagi hasil yang lama. Nah, sementara para tuan tanah tersebut kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan juga pendukung PNI. Nah, kondisi ini akhirnya menyebabkan PKI khususnya di Jawa Timur berkonfrontasi langsung dengan para santri NU. Untuk di kota-kota gambarannya tindakannya lebih liar lagi ya. Jadi bukannya hanya di desa saja tapi juga di kota. Nah, pada bulan-bulan awal 1965, PKI menyerang para pejabat yang anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Jadi demonstrasi-demonstrasi juga dilakukan untuk pembubaran. Salah satunya adalah HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, jadi nampaknya kekuatan politik di ibu kota sudah semakin bergeser ke kiri. Jadi PKI itu semakin merasa di atas angin atau semakin merasa mulai berkuasa atau mulai menang. Nah, suasana pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat dan golongan lain yang non-PKI pun sedemikian panasnya sehingga menjelang tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, yaitu perwira yang dekat dengan PKI, melakukan pemberontakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jadi mungkin dari namanya gerakan 30 September hanya saja kejadian terhadap para jenderal dan perwira dilakukan di tanggal 1, jadi di dini hari. Jadi sebetulnya bukan tanggal 30 September ya, tapi tanggal 1 Oktober 1965. Seperti itu. Nah, mungkin di antara kalian selain 6 teori ini tadi, pernah membaca atau ada literasi lain sehingga kalian memiliki teori lain bahwa ada pelaku yang tidak disebutkan di antara 6 tadi merupakan dalang dari 30 gerakan 30 September. Nanti bisa langsung bertukar pikiran di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk melampirkan teori baru atau teori yang tidak ada disebutkan tadi harus disertai oleh teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi sebagai akademisi hendaknya kita melakukan suatu pendapat yang didasari oleh suatu teori yang sudah disepakati. Jadi tidak asal sebut ya, tidak asal cerita karena ini juga berkaitan dengan sejarah negara Indonesia. Nah, baik, lanjut dari tentang teori terakhir tadi ya, teori tentang bahwa pelaku gerakan G30S adalah PKI yang dipimpin oleh Kolonel Untung. Nah, di esok harinya setelah
kejadian di dini hari itu tadi, ternyata Letkol Unteng ini menyatakan pembentukan Dewan Revolusi. Nah, ini kan menjadi suatu pengumuman yang membingungkan masyarakat, eh, bahwa Kolonel Untung yang sebelumnya memimpin gerakan PKI terhadap para jenderal kita ternyata keesokan harinya membentuk Dewan Revolusi. Ini membingungkan sekali. Nah, dalam situasi yang tidak menentu itulah kemudian Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, yaitu Mayor Jenderal Soeharto, segera mengambil keputusan mengambil alih Angkatan Darat. Nah, karena pada saat itu Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangat belum diketahui keberadaannya di mana. Nah, setelah itu menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, melakukan operasi penumpasan gerakan 30 September. Akhirnya G30S PKI pun berhasil ditumpas, menandai berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia itu sendiri hingga saat ini. Selanjutnya adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama adalah APRA atau singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling ya, tahun 1949, berasal dari anggota Kenil yang tidak setuju dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, APRIS ini dibentuk di Jawa Barat atau Pasundan, berbasis dengan divisi bernama Divisi Siliwangi. Nah, APRA ingin negara Pasundan ini dipertahankan dan menjadikan mereka sebagai tentara federal Jabar atau Jawa Barat. Nah, hanya saja Januari 1950, Westerling ini mengultimatum pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Nah, ultimatum ini dijawab oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dengan memerintahkan penangkapan Westerling. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Andi Aziz. Jadi berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya, sama seperti Westerling tadi ya, mereka berasal dari Kenil. Andi Aziz ingin hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia di negara Indonesia Timur. Jadi Andi Aziz maunya kelompok mereka saja yang dijadikan APRIS, bukan dari kelompok-kelompok lain. Nah, sementara Indonesia sudah memiliki tentara Indonesia. Nah, akhirnya tentara Indonesia ini dikirim ke Sulawesi Selatan untuk kemudian tanpa sengaja Andi Aziz merasa tersulut. Jadi khawatir bahwa dikirimnya tentara Indonesia ini kemudian membuat Andi Aziz dan kelompoknya diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan TNI atau pimpinan APRIS itu sendiri, sehingga Kenil atau pasukan Andi Aziz ini merespon dengan menduduki beberapa tempat penting dan menawan Panglima Teritorium atau Panglima Wilayah ya Indonesia Timur, direspon tegas dengan mengirimkan Kolonel Alek untuk Kolonel Alek Kawilarang ini untuk menghadapi Andi Aziz beserta kelompoknya. Nah, sehingga tanggal bulan April 1950 Andi Aziz diperintahkan menarik pasukan dan melapor ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam. Nah, ternyata Andi Aziz ini singkatnya lambat untuk melapor, sementara pasukannya sudah melakukan pemberontakan. Jadi setibanya Andi Aziz mendarat
di Jakarta langsung ditangkap. Jadi baru saja dia tiba atau mendarat di Jakarta, dia langsung diringkus. Kemudian dia pun mengakui bahwa tindakannya karena ketidakpuasan terhadap APRIS, serta pasukannya pun otomatis berhasil ditumpas oleh Kolonel Kawilarang saat itu juga. Yang ketiga ini adalah RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, ini adalah salah satu gerakan yang bahkan hingga saat ini isu-isunya masih berkembang. Jadi Republik Maluku Selatan sesuai dengan namanya dilakukan karena ingin memisahkan diri, mendirikan negara sendiri keluar dari Indonesia. Nah, ini RMS ini diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Christian R.S. Sumokil di tahun 1950. Nah, hampir sama dengan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan dua sebelumnya, yaitu APRA dan Andi Aziz yang berawal dari anggota KENIL ya. RMS ini sendiri pun juga didukung oleh mantan pasukan dari KENIL itu sendiri. Jadi Indonesia itu sudah berupaya berunding dengan mengutus Dr. Lemana, namun perundingan itu ternyata gagal sehingga pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengadakan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Nah, bedanya dengan pasukan lain bahwa KENIL-nya RMS ini mereka memiliki kualifikasi pasukan sebagai pasukan komando. Jadi dengan konsentrasi kekuatan mereka ada di Pulau Ambon, yang notabene Pulau Ambon ini memiliki benteng alam yang kokoh. Jadi benteng-benteng bekas pertahanan Jepang dan lain sebagainya itu ada di sana, sehingga pertempuran frontal dan dahsyat antara bertahan dan menyerang itu pun sangat luar biasa di sana. Nah, meskipun kota Ambon atau ibu kota dari RMS berhasil direbut dan pemberontakan ditumpas, namun Indonesia atau TNI khususnya kehilangan komandan yang sangat hebat, yaitu Letkol Slamet Riyadi dan Letkol Sudiarto. Nah, sementara Sumokil ini sendiri yang awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, akhirnya berhasil ditangkap di tahun 1963 dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, ada beberapa kasus tersendiri ya, ini mungkin nanti bisa dijadikan kajian bahwa hingga saat ini pusara atau makam dari Sumokil ini masih belum ditemukan ya, jadi masih menjadi wacana sebetulnya di mana sih makam dari Sumokil ini setelah hukuman mati tersebut. Nah, yang ketiga adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi ada dua ya, yang pertama adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, juga sering dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Jadi pemberontakan PRRI dan Permesta ini bermula dari permasalahan internal Angkatan Darat yang kecewa akan kesenjangan kesejahteraan di Sumatera dan Sulawesi. Nah, sehingga mendorong tokoh militer menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat mengenai persoalan kesejahteraan itu tadi. Nah, persoalan ini meluas menjadi tuntutan otonomi daerah.
Jadi ketidakadilan dalam alokasi dana pembangunan diwujudkan dengan pembentukan Dewan Daerah sebagai perjuangan di bulan Desember 1965 hingga Februari 57. Nah, ada 4 dewan ya. Jadi yang pertama adalah Dewan Banteng ini di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian yang kedua adalah Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letkol Barlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Vence Sumual. Nah, dewan-dewan ini atau dewan-dewan tersebut itu tadi mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah wilayahnya masing-masing. Bahkan tokoh dari pusat pun ikut bergabung seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Nah, Kasat Ahanasution dan Perdana Menteri Juanda ini berusaha untuk melakukan musyawarah. Jadi berusaha mendinginkan suasana, namun gagal, sehingga bukan hanya itu ya, bahkan Ahmad Hussein mengultimatum pemerintah pusat agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dan otomatis mengembalikan mandat kepada Presiden. Nah, hal ini jelas ditolak oleh Perdana Menteri Juanda, sehingga krisis memuncak di tanggal 15 Februari 1958 di mana Ahmad Hussein memproklamirkan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat, dengan Perdana Menterinya adalah Syafruddin Prawira Negara. Nah, bagi Syarifuddin sendiri sebetulnya PRRI ini hanya upaya untuk menyelamatkan Indonesia, jadi bukan memisahkan diri. Jadi masa itu PKI sedang berpengaruh di pusat. Jadi tokoh sipil yang ikut PRRI berasal dari Partai Masyumi yang anti PKI. Nah, proklamasi PRRI atau Permesta ini sendiri bukan hanya di 4 daerah tersebut ya, tapi juga disambut di Manado, Sulawesi Utara, yang mendukung PRRI ini karena kecewa dengan kegagalan pemerintah mendeklarasikan Permesta sekaligus memutus hubungan dengan pemerintah pusat atau Kabinet Juanda itu tadi. Nah, pemerintah pusat akhirnya tegas melakukan operasi militer menindak pemberontak yang ternyata didukung oleh Amerika. Nah, sekali lagi Amerika ini kenapa mendukung? Karena ia khawatir Indonesia semakin dipengaruhi oleh komunis. Nah, akhirnya tahun itu juga PRRI dan Permesta berhasil diatasi. Nah, selanjutnya selain PRRI dan Permesta juga ada persoalan tentang negara federal dan BFO. Jadi konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO ya, ini berpotensi menimbulkan perpecahan setelah kemerdekaan. Kenapa? Karena memicu persaingan antara federalis dengan golongan unitaris dan kesatuan. Jadi Indonesia tidak mau dijadikan negara federal. Indonesia maunya tetap menjadi negara kesatuan atau unitaris. Nah, bedanya apa antara negara federal dan negara unitaris? Nanti kalian bisa bahas di komen ya. Jadi contohnya saja Konferensi Malino, pembicaraan tatanan negara federal oleh wakil daerah non RI ini mendapat reaksi keras dari politisi yang pro RI. Selain itu juga perbedaan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak digunakan oleh
negara Indonesia Timur ini masih menjadi bahasan, jadi belum ada keputusan dalam konferensi tersebut, sehingga BFO ini sendiri pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menolak kerjasama dengan Belanda dan membentuk negara Indonesia Serikat. Yang kedua, ingin BFO mempertahankan kerjasama dengan Belanda. Jadi ada yang menolak kerjasama dengan Belanda, yang kedua tidak ingin bekerja sama dengan Belanda. Nah, sidang ini akhirnya sering mengalami konfrontasi, terutama saat itu sedang dilakukan agresi militer kedua oleh Belanda ya, sehingga Sultan Hamid II bekerja sama dengan Westerling untuk memberontak Republik Indonesia. Nah, setelah konferensi meja bundar, persaingan federalis dan unitaris mengarah pada konflik militer terbuka. Jadi bukannya malah meredam, malah semakin nampak dalam bidang militer, sehingga dibentuknya APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat menimbulkan masalah psikologis internalnya. Nah, karena salah satunya adalah KMB menentukan bahwa APRIS diambil dari TNI. Sementara Kenil sendiri ingin jadi aparat negara bagian, dan Kenil juga menentang TNI. Jadi KMB menentukan untuk membuat angkatan perang ini diambil dari TNI, sementara TNI tidak mau bercampur dengan Kenil, begitu juga sebaliknya. Nah, itu tadi beberapa konflik ya. Jadi konflik internal yang ada di Indonesia bukan hanya yang berhubungan dengan ideologi saja, tapi ada juga yang berkaitan dengan kepentingan, bahkan berkaitan dengan sistem bentuk pemerintahan. Nah, kemudian apa saja sih yang bisa kita ambil hikmah dari konflik-konflik tersebut? Nah, yang pertama adalah konflik-konflik tersebut mengajarkan kita beberapa hal ya. Jadi ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, bahwa kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Jadi bisa dilihat hingga saat ini bahkan sering terdapat potensi konflik yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Tidak hanya satu daerah saja, itu banyak sekali konflik. Nah, konflik ini bukan hanya mengancam persatuan bangsa, tapi juga menimbulkan korban dan kerugian. Nah, sejarah ini mengajarkan pemberontakan melahirkan penderitaan bagi rakyatnya. Jadi, bukan hanya melahirkan korban jiwa, juga ada kerusakan, kemudian pengungsian, kerugian materi dan psikis. Semuanya tidak ada yang untung dari konflik yang muncul. Jadi semuanya bersifat kerugian. Nah, pentingnya program keserasian dan kearifan lokal inilah yang kemudian membutuhkan pelopor-pelopor muda atau anak-anak muda sebagai agen perdamaian untuk negara kita. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai pelajar, minimal untuk hal kecil apa sih yang sudah kita perbuat untuk diri kita sendiri, apa sih yang sudah kita perbuat untuk keluarga kita. Yang paling besar adalah apa sih yang sudah kita perbuat hingga saat ini untuk negara kita. Nah, mungkin ini kita masing-masing bisa menjawab diri kita sendiri ya. Jadi hendaknya mulai sekarang kita bisa merefleksikan diri untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi dibanding diri kita atau pemuda sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah teladan para tokoh persatuan, bahwa tokoh-tokoh pahlawan nasional ini di Indonesia lebih dari 159 orang, dan
orang-orang ini tidak sembarangan dipilih, jadi harus ada kriteria. Salah satunya adalah memimpin perjuangan, baik itu bersenjata, politik, dan lain-lain ya, dalam mencapai, merebut, mempertahankan, atau mengisi kemerdekaan, mewujudkan persatuan bangsa. Nah, beberapa pahlawan ini ada di semua daerah, jadi tidak hanya di Pulau Jawa. Pahlawan itu tidak hanya Pulau Jawa saja. Jadi bahkan pahlawan-pahlawan kita yang ada di Indonesia Timur, termasuk Papua, itu memiliki jasa yang sama, tidak berbeda. Mereka juga ingin uh, membuat negara kita menjadi lebih baik. Mereka rela mengorbankan apapun untuk berjuang menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, keteladanan para pahlawan ini juga dilakukan oleh para raja-raja dengan mengedepankan keindonesiaan. Nah, para raja-raja ini sendiri pun eh, apa ya? Bahkan mereka mengesampingkan keistimewaan mereka sebagai raja dan mengutamakan kepentingan dalam bernegara Indonesia. Tidak hanya pahlawan nasional, para raja, juga ada pejuang-pejuang dalam bidang seni. Nah, salah satunya adalah Ismail Marzuki dan Amir Hamzah. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya siapa itu Ismail Marzuki. Beliau lahir tahun 1914, meninggal 1958, berasal dari keluarga seniman. Di umur 17 tahun beliau ini sudah menciptakan lagu dan mengikuti perkumpulan Lip Java. Nah, perkumpulan inilah yang kemudian membawa beliau mengisi siaran musik radio saat itu. Nah, setelah aktif di radio, beliau mulai menjauh dari lagu-lagu barat dan menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagunya seperti yang kita dengar hingga saat ini ya, diwarnai oleh lagu-lagu yang bertema cinta tanah air, kemudian bersamakan kebanggaan terhadap Indonesia. Nah, lagu-lagu beliau ini tidak lepas dari latar belakang keluarga dan pendidikan serta pergaulan beliau yang menanamkan rasa senasib sepenanggungan terhadap bangsanya. Jadi saat RRI atau Indonesia dikuasai Belanda, dia memilih keluar dari radio ini. Kemudian ketika RRI atau Radio Republik Indonesia ini kembali dikuasai Indonesia, beliau baru mau bergabung kembali. Nah, mungkin ini yang tidak banyak orang tahu ya, bahwa meski beliau memiliki fisik yang tidak terlalu sehat, karena beliau ini ternyata mengidap penyakit TBC, beliau ini terus bersemangat berjuang di jalur musik. Nah, lagu-lagunya ini syarat dengan nilai perjuangan dan cinta tanah air. Yang paling terkenal adalah Rayuan Pulau Kelapa, Halo-Halo Bandung, Selendang Sutra. Ini diciptakan pada masa-masa revolusi untuk membangkitkan semangat juang. Kemudian ada lagu Sepasang Bola Mata. Ini beliau ciptakan untuk menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Seperti itu. Nah, itu tadi sekilas tentang Ismail Marzuki yang berjuang dalam seni dan sastra. Di bidang selain musik juga ada Amir Hamzah dalam karya sastra. Nah, nilai terakhir yang bisa kita ambil bahwa ternyata pejuang itu tidak semuanya laki-laki. Ada juga pejuang yang perempuan. Tidak hanya Kartini, semuanya berjuang. Salah satunya adalah bernama Opu Daeng Risaju. Kalau di sini fotonya paling pojok kanan bawah. Nah, beliau ini adalah perempuan yang rela meninggalkan gelar kebangsawanannya, bahkan dipenjara hingga bercerai dengan suaminya demi berjuang. Jadi beliau ini dari keluarga yang tidak pernah
masuk pendidikan barat atau sekolah umum ya. Jadi buta huruf Latin, tapi beliau belajar otodidak, dibimbing oleh saudaranya yang pernah sekolah umum. Nah, setelah dewasa beliau sama seperti bangsawan lainnya biasanya dijodohkan ya atau dinikahkan dengan ulama yang bermukim di Mekah, dan kemudian beliau mulai aktif berorganisasi hingga menimbulkan fitnah-fitnah yang keji, termasuk fitnah bahwa beliau ini menghasut rakyat, sehingga beliau kemudian dipenjara. Namun bukannya jera, justru beliau makin aktif saat setelah bebas. Nah, tekanan bukan hanya dari kerajaan atau keluarga beliau, tapi juga dari pihak Belanda. Kemudian beliau pernah dihadapkan pada pengadilan adat yang meminta Opu Daeng Risaju ini untuk dibuang. Namun akhirnya hanya dipenjara. Kemudian setelah vakum dari masa pendudukan Jepang, ia kembali aktif di masa revolusi dengan menolak nikah. Beliau sempat ditangkap di persembunyiannya ya. Kemudian beliau ini sempat dibawa dengan berjalan kaki 40 kilometer. Untuk seorang perempuan itu luar biasa ya. Selama di penjara juga beliau mengalami penyiksaan hingga menjadi tuli seumur hidup. Namun setelah kedaulatan RI, beliau mengikuti anaknya tidak aktif lagi berorganisasi. Seperti itu. Hingga akhirnya beliau menjadi tokoh sepuh lah, atau tokoh yang dituakan dalam organisasinya. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab 1 ya, tentang materi perjuangan menghadapi ancaman integrasi bangsa. Bahwa setelah merdeka ternyata Indonesia tidak serta-merta bisa menikmati kemerdekaannya seperti saat ini. Jadi ada berbagai pergolakan yang harus dihadapi dari luar maupun dari dalam negeri. Di dalam negeri bukan hanya pergolakan yang bersifat ideologi seperti PKI atau DITII, juga ada beberapa pergolakan seperti pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan seperti APRA, Andi Aziz, dan RMS atau Republik Maluku Selatan, yang faktanya ternyata hingga saat ini Republik Maluku Selatan ini isunya masih terus berkembang hingga saat ini. Nah, selain itu juga ada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, bahwa sejatinya memang Indonesia yang paling cocok adalah sebagai negara kesatuan, jadi bukan negara federal. Karena Indonesia merdeka dengan perjuangannya sendiri, bukan kemerdekaan hadiah dari negara lain. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyaksikan hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semangat terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Semangat terus belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.